Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kembali kita dipertemukan di dalam ibadah kita. Biarlah sama-sama kita tetap ada dalam keadaan sukacita, kita dalam keadaan yang mempermuliakan nama Tuhan di keluarga kita masing-masing. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Allah. Firman Allah pada saat pagi ini yaitu bertemakan memilih Tuhan. Firman Allah pada saat ini terambil dalam Yosua pasal 24 ayat 15 yang berbunyi, Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang memilih Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari manusia diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Saat kita bangun dari tidur, sudah ada pilihan. Pilihan yang pertama, apakah kita mau memegang HP atau kita bersaat teduh. Atau pilihan lagi yang lain adalah kita mau bekerja atau bermalas-malasan. Atau kita mau belajar, atau kita gunakan waktu kita berjam-jam untuk hal-hal yang tidak berguna. Atau kita juga memilih untuk taat akan perintah Tuhan, atau kita ogah-ogahan. Hal-hal seperti ini adalah sebuah pilihan yang setiap hari, masih banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau memilih untuk tetap ada sukacita, atau kita memilih untuk hidup bersungut-sungut. Kita memilih untuk hidup dalam keadaan yang senantiasa menggerutu, hidup yang senantiasa tidak bersyukur, atau kita bersyukur. Pilihan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kehendak bebas kepada kita. Manusia bebas untuk menentukan pilihannya. Seperti Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa pada waktu ada di Taman Eden. Dalam hal buah pohon yang baik dan buah pohon yang jahat. Yang ada di dalam Kejadian, kalau saudara baca di situ dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Dan di dalam Kejadian pasal 3. Di mana Tuhan memberikan hak bebas kepada Adam dan Hawa untuk memilih. Tetapi perlu kita ingat, di dalam setiap pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, semuanya ada akibatnya. Saat Adam dan Hawa memilih untuk menikmati buah pohon yang tidak, yaitu buah pohon yang baik atau yang jahat mereka nikmati, maka mereka akan mendapatkan resikonya. Tetapi jika mereka juga mentaati setiap perintah yang Tuhan berikan pada waktu itu di Taman Eden, maka mereka juga akan menikmati hasilnya. Nah, kehidupan saya dan saudara pun seperti itu. Setiap hari dalam hidup kita, saat kita bangun dari tidur, kita membuka mata kita, pilihan ada dalam diri kita. Saat kita memilih hal yang terbaik, maka kita pun akan menikmati hal yang terbaik. Tapi saat kita memilih hal yang tidak baik, maka kita juga pun harus menanggung resikonya. Keputusan itu adalah pilihan itu adalah menentukan keputusan kita dan akhirnya apa yang kita alami. Begitu juga dalam pembacaan kita yang dialami oleh Yosua, di mana Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel pada waktu itu, para tua-tua, para kepala-kepala, para hakim, dan juga para pengatur pasukannya.
Dan Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa betapa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang mereka telah alami, baik saat mereka keluar dari Mesir maupun mereka ada dalam perjalanan. Betapa campur tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dalam hal ini Yosua sadar benar bahwa bangsa Israel akan menjalani kehidupan mereka di tanah perjanjian. Nah, sebelum mereka menikmati, sebelum mereka masuk di dalam kota atau tanah perjanjian itu, maka Yosua menantang bangsa Israel pada waktu itu untuk memilih apakah mereka tetap beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah lain. Tetapi sebelum Yosua menantang bangsa Israel pada waktu itu, dia sudah menceritakan bahwa betapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang hidup itu telah menyertai mereka. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Yosua mengarahkan bangsa Israel agar mereka tetap mempercayai Tuhan. Nah, tetapi dalam ayat ini juga kita melihat bagaimana sikap Yosua secara pribadi. Dengan tegas dia katakan, yang kita baca tadi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam Alkitab bahasa sehari-hari, saya sempat mencatat bahwa tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Ini dalam bahasa sehari-hari dalam Alkitab. Bahwa dia, Yosua, tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Beribadah itu berarti mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Sikap Yosua ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin yang sebentar lagi akan meninggalkan bangsanya, yang sebentar lagi tidak bersama-sama dengan bangsanya, dia ingin agar bangsa Israel serius dalam mempercayai Tuhan, dalam menyembah Tuhan, sekalipun Yosua sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Kehidupan kita pun diperhadapkan dengan apakah kita memilih untuk tetap setia dengan Tuhan atau bergantung penuh kepada Tuhan, atau kita memilih kepada dunia dengan segala keinginannya. Saat-saat ini pun kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya tidak melihat saudara, bapak ibu yang ada di rumah, dan bapak ibu pun tidak melihat saya. Apakah saya ibadah setiap hari? Apakah saya berdoa setiap hari? Apakah saya hidup dalam kesetiaan melakukan kebenaran firman Allah setiap hari? Kita tidak saling melihat. Tetapi di sini bagaimana komitmen kita di dalam memilih Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, ada di dalam diri kita sendiri. Meskipun tidak terlihat oleh orang lain, tidak terlihat oleh pendeta, tidak terlihat oleh siapapun, tetapi dari sikap hidup kita, mari kita mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi ini pun, saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin di rumah ada yang cuma sendiri dalam menikmati kebenaran firman, atau sudah ada berkumpul bersama keluarga. Mari kita mau sepakat memilih bahwa kita mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memilih untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini kata lainnya bahwa saat kita memilih untuk tetap setia dan bergantung penuh kepada Tuhan, arti katanya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal akan kita peroleh saat kita memilih untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan. Pastinya dalam hal ini tidak mudah. Saat kita memilih untuk mengabdi kepada Tuhan, itu dibutuhkan suatu komitmen atau perjuangan yang keras. Karena tidak sebatas kita perkatakan lewat mulut kita, tetapi seluruh antero hidup kita mau berkomitmen bahwa aku akan setia kepada Tuhan.
Aku akan mengabdi kepada Tuhan. Karena saat aku mengabdi kepada Tuhan, maka aku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri dari orang yang memilih Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan. Di sini ada 3 hal yang saya akan bagi. Yang pertama, ciri orang yang memilih Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan adalah hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita buka dulu, ayat ini sudah tidak asing. Roma pasal 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan, perhatikan, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kebanyakan orang berpikir, kalau sudah rajin mengikuti KKR, rajin mengikuti seminar, rajin ke gereja dari Senin sampai Minggu, aktif dalam pelayanan setiap hari, setiap waktu, bahkan masuk sekolah Alkitab, mereka sudah katakan itu mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Sebenarnya hal-hal demikian itu sebenarnya tidak salah. Karena orang yang mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan itu berarti dia memiliki bagian-bagian yang dia kerjakan. Otomatis saat orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, otomatis dia akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan ini adalah setia ke gereja, setia untuk dalam pelayanan dengan tulus, setia dalam melakukan apapun bentuknya, yang semuanya dia arahkan kepada apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi di sini kalau ukurannya hanya sebatas, kalau kita perhatikan tadi, bahwa kalau hanya ukurannya sebatas rajin KKR, rajin mengikuti seminar, rajin mengikuti ibadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan lain, berarti sangat mudah sekali untuk seseorang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak sulit, apalagi sebagian orang yang memiliki kerajinan. Dia ada termasuk orang yang rajin, orang yang memiliki kemampuan. Ini tidak sulit untuk melakukan ini. Tetapi bukan hal ini yang menentukan seseorang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan hal-hal yang demikian tadi yang menentukan seseorang mempersembahkan hidup sepenuhnya dengan Tuhan. Tetapi mempersembahkan hidup sepenuhnya dengan Tuhan tadi, di dalam ayat 1 katakan bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi. Kehidupan saya dan saudara bukan milik kita lagi saat kita mempersembahkan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita tidak punya lagi hak atas hidup kita. Kita tidak punya lagi daya atas hidup kita. Arti katanya bahwa hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 katakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Arti katanya apa, saudara? Saat saya dan saudara mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sepenuhnya, arti katanya bahwa hidup kita yang ada, yang kita jalani setiap hari, itu bukan milik kita lagi. Arti katanya milik Tuhan, milik Kristus. Nah, saat hidup kita milik Tuhan, milik Kristus, maka kita tidak sembarang dalam menggunakan kehidupan ini. Kita tidak semau kita di dalam menggunakan hidup ini. Kita tidak seenak-enaknya menggunakan hidup ini. Apa yang Tuhan tidak kehendaki, apa yang Tuhan tidak suka, janganlah kita gunakan, janganlah kita menggunakan di dalam kehidupan ini. Karena tubuh kita, kehidupan kita bukan milik kita. Seperti yang beberapa waktu kemarin saya bawakan kebenaran firman Allah, bahwa saat kita telah dibeli, saat kita
kita telah lunas dibayar, berarti hak kita sudah tidak ada. Seperti seorang budak saat dia dibeli oleh seorang tuannya, maka budak itu tidak akan bebas lagi melakukan apapun karena dia sudah menjadi milik 100% oleh tuannya. Jadi dia tidak boleh bebas dalam melakukan apapun. Nah, yang kedua, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan. Jadi saat seseorang mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan, apa yang dia pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Harusnya pikiran yang kita pikirkan adalah berpikir positif. Berpikir hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak kita izinkan lagi pikiran-pikiran negatif menguasai kita. Tidak kita izinkan lagi pikiran-pikiran kotor menguasai kita. Karena diri kita ini bukan milik kita. Apa yang kita ucapkan? Orang yang mempersembahkan tubuhnya, hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Apa yang dia ucapkan adalah ucapan-ucapan yang benar-benar memberkati. Ucapan-ucapan yang memberitakan firman. Ucapan-ucapan yang membangun. Ucapan-ucapan yang senantiasa menguatkan. Dan yang dilakukan semuanya, apa yang kita lakukan semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan sepenuhnya, maka apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan saat kita melakukan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, kita lakukan karena kita mempersembahkan hidup kita. Saat anak-anak sekolah belajar, mungkin saat ini kau bebas di rumah belajar mengikuti online, guru tidak mengawasimu. Tetapi saat engkau bertanggung jawab melakukan itu karena untuk Tuhan, kau persembahkan untuk Tuhan, maka engkau akan belajar dengan sungguh-sungguh. Engkau akan belajar dengan takut akan Tuhan. Nah, saat kita pun bergaul, saat kita melakukan kebaikan, saat kita ada di luar, kita kerjakan semuanya itu karena kita mau mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak boleh meleset daripada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Ayat 1 tadi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan. Yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia. Orang yang mempersembahkan tubuhnya, kehidupannya sepenuhnya untuk Tuhan, maka dia tidak menjadi sama, serupa dengan dunia. Kita mengaku mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, memilih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kehidupan kita masih sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia masih melakukan hal-hal yang bebas, kita sama. Saat mereka bercanda, akhirnya lari ke hal-hal yang tidak benar, kita juga melakukan seperti itu. Berarti belum ada perbedaan. Kalau orang dunia saat dia melakukan hal-hal ada berkata, menyakiti hati orang lain, dan tidak mau mengampuni saat dia diperlakukan tidak adil. Saat kita melakukan seperti itu pun berarti kita juga sama seperti orang dunia. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Saat kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, karena kita sudah memilih Tuhan, berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Dan yang berarti kedua, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama, memilih Tuhan. Yang kedua, orang yang memilih Tuhan pastinya akan serius untuk berjuang. Orang yang memilih Tuhan pastinya akan serius dalam berjuang. Dia akan serius dalam hidup ini. Orang yang memilih Tuhan dalam hidupnya pastinya hari-hari hidupnya digunakan untuk serius dalam berjuang untuk memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Seperti perumpamaan dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Timotius. Mungkin saudara sudah ingat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Kira-kira anak-anak di sini apa yang tahu tentang apa itu? Tentang seorang prajurit
di dalam bertanding. Dikatakan apa? Kita diperumpamakan seperti itu. Kita harus serius berjuang. Seorang prajurit di dalam ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Dia siap menderita. Orang yang berjuang, seorang prajurit kalau kita tahu dia siap menderita, berarti dia tidak main-main. Dia tidak masa bodoh, dia tidak sembrono, tapi dia betul-betul kehidupannya dia gunakan benar-benar untuk siap dalam segala hal. Sekalipun itu penderitaan yang dia lewati, latihan-latihan yang dia hadapi, sekalipun itu sakit bagi tubuhnya, tapi dia harus lalui karena dia adalah seorang prajurit. Dikatakan lagi apa? Dia tidak pernah memusingkan keadaan dirinya. Itu prajurit. Seorang prajurit untuk supaya dia berkenan kepada komandannya, dia tidak akan memusingkan dirinya. Mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan lelah, mungkin dalam keadaan yang betul-betul dia sudah rasanya tidak kuat. Tapi dia harus mengikuti latihan. Dia harus ikut dalam suatu pertandingan atau suatu peperangan atau suatu hal yang diperintahkan oleh komandannya. Dia tidak akan katakan, aduh gak bisa, aku lagi capek, aku lagi sakit. Tidak. Seorang prajurit benar-benar dia tidak akan pernah memusingkan keadaan dirinya seperti apa, tapi dia mau tetap berjuang, dia mau taat kepada komandannya. Dan yang ketiga apa? Supaya dia disenangi oleh komandan. Nah, kekristenan kita pun seperti ini. Saat kita serius dalam berjuang, karena kita sudah mempunyai pilihan untuk memilih Tuhan, berarti kita siap menderita. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dulu atau orang-orang lain yang mereka mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran. Tetapi siap menderita di sini arti katanya bahwa kita siap untuk mengalami proses. Kita siap untuk dibentuk. Sekalipun dalam pembentukan itu ada rasa sakit, tidak kuat, tidak mampu daging ini, tetapi kita mau serius di dalamnya. Tidak ada kata main-main, tidak ada kata masa bodoh, tidak ada kata yang katakan, aduh Tuhan cukup deh, aku sudah tidak kuat. Tidak seperti itu. Seorang prajurit pantang menyerah di dalam berjuang. Dan dikatakan bahwa seorang prajurit kita juga diajar untuk tidak pernah memusingkan keadaan diri kita. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita ingin memilih Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, berarti kita tidak pernah memusingkan diri kita. Arti katanya apa? Kita tidak pernah mengasihani diri kita sendiri. Kekristenan yang mengasihani diri sendiri, kekristenan yang tidak siap untuk menerima proses. Kekristenan yang mengasihani diri sendiri adalah kekristenan yang suka baper. Sedikit-sedikit diambil hati, sedikit-sedikit menyimpan sakit hati, sedikit-sedikit mewek dalam hidupnya. Saat kesulitan datang dalam hidupnya, dia sudah mulai mewek, katakan, Tuhan Engkau ada di mana? Engkau tidak tolong-tolong aku, padahal aku sudah setia kepadamu. Seolah-olah dia yang paling menderita sendiri. Ini adalah kekristenan yang memusingkan diri. Ini adalah kekristenan yang senantiasa mengasihani diri sendiri. Tetapi kekristenan yang tidak pernah memusingkan diri, kita diajar apa? Apa yang kita miliki? Apa yang kita alami? Apa yang kita rasakan? Kita tidak akan pernah memusingkan. Segala sesuatunya kita siap melepaskan. Baik kecintaan kita kepada dunia, baik ikatan-ikatan kita mau siap lepaskan. Seperti kebanggaan kita terhadap apapun, kita mau lepaskan itu. Kita tidak pusingkan lagi. Tidak menuntut untuk dihormati, sekalipun kita pantas untuk dihormati. Ini tidak memusingkan diri. Apalagi tidak sakit hati walau atau dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini yang tidak memusingkan diri seperti itu. Kekristenan yang tidak memusingkan diri, tidak mengasihani diri sendiri, maka dia tidak akan pernah sakit hati, menyimpan akar kepahitan saat dia mengalami kesakitan. Saat dia disakiti, dia tidak akan pernah menyimpan di dalam hati sehingga membuat kehidupannya menjadi rusak atau tidak dibahagiakan oleh
apa yang kita miliki atau apa yang kita nikmati. Saudara, dengan itu maka kehidupan kita akan menyenangkan hati Bapa. Saat kita mau seperti seorang prajurit yang siap menderita, yang tidak pernah memusingkan keadaan kita atau tidak pernah mengasihani diri kita, kita mau terus berjuang, kita mau kerjakan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Kita mau senantiasa memiliki karakter-karakter yang baik dari hari ke hari lewat proses kehidupan. Maka saya percaya hati Bapa senang melihat saya dan saudara. Mari saudara, memang sangat sulit. Kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu. Tetapi saat ada kerinduan di dalam diri kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18, saya akan bacakan ayat ini. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Dikatakan dalam ayat 16 bahwa saat kita menjalani proses, saat kehidupan kita serius untuk berjuang, maka sekalipun manusia lahiriah kita, keberadaan jasmani kita semakin merosot, semakin tidak berdaya, semakin tidak mampu, tetapi manusia batinia kita ini diperbarui dari hari ke hari. Ayat 17 katakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang saya dan saudara kerjakan, mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan ayat 18 katakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Ini saudara, bahwa saat kita berjuang serius dengan Tuhan, apa yang ada di depan kita, mungkin kesulitan, mungkin kita mau menahan, mematikan kedagingan kita lewat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, lewat kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Mungkin itu sakit, mungkin itu sulit, tapi kita tidak mau perhatikan itu. Karena yang kita mau melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita lihat, bahwa ada kehidupan kekal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Saya percaya Bapak Ibu yang kekasih, mungkin saat ini pergumulanmu bermacam-macam. Mungkin saat ini kita mengalami setiap persoalan, mengalami pergumulan hidup yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Mungkin seolah-olah kita katakan, aku sudah tidak kuat Bapak, aku sudah tidak mampu berjuang untuk ini. Kenapa aku diperhadapkan terus dengan keadaan ini? Tetapi ingat, jangan lihat persoalan itu, jangan lihat keadaan itu, tapi lihatlah bahwa ada sesuatu yang engkau akan peroleh di kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan yang kedua, serius untuk berjuang. Ketiga, setiap orang yang sudah serius untuk berjuang pasti punya kerinduan. Kerinduannya apa? Kerinduan kita hanyalah surga. Orang yang memilih sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan pastinya punya kerinduan. Saat seseorang mempunyai kerinduan, maka dia akan berjuang untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dia akan serius menjalani perjuangan hidup ini. Karena hanya satu tujuan kita, saya dan saudara, yaitu sorga. Kekristenan yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, selain hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, serius dalam berjuang, pastinya memiliki kerinduan hanya untuk Tuhan, yaitu sorga, bertemu dengan Tuhan. Kekristenan yang mengarahkan kerinduannya hanya kepada surga, hanya kepada pertemuan yang indah bersama Bapa, masalah-masalah sebesar apapun yang bagi kita tidak mampu kita hadapi terjadi di sekeliling kita, kita akan siap. Seperti apa?
seperti kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Dihianati atau disakiti oleh orang-orang terdekat kita. Mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Diperlakukan tidak adil. Di PHK dari kerja saat-saat masa-masa yang sulit seperti ini. Kemunduran dalam usaha. Dan masih banyak lagi masalah pergumulan yang diperhadapkan. Tetapi saat kita katakan bahwa saat kita mengarahkan kerinduan kita ke surga, kita mau berjuang di dalamnya, maka masalah-masalah yang ada tadi secara kedagingan merupakan masalah yang besar dan tidak mudah untuk kita hadapi. Tidak mudah untuk kita tangani secara kekuatan kita. Tetapi bagi orang yang memilih Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, hal ini bukanlah menjadi masalah yang besar. Hal yang ada di sekeliling kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, dihianati atau disakiti oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin ekonomi kita yang hancur, mungkin terasa kehidupan kita sulit dari demi hari yang kita lalui. Tetapi itu bukan lagi menjadi masalah yang besar. Mengapa bisa demikian? Karena kita sudah mengalami pembaharuan pikiran kita terus-menerus. Kita sudah mengalami pembaharuan pikiran terus-menerus lewat kebenaran firman Allah, lewat perjuangan kita, sehingga masalah itu tidak berkurang. Masalah itu tidak menjadi kecil, tetapi yang menjadi persoalannya adalah respon kita menghadapi setiap persoalan itu menjadi berubah. Respon kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu menjadi berubah. Karena apa? Karena kehidupan saya dan saudara bukan lagi menjadi kehidupan yang membiarkan diri kita tergilas oleh kedagingan, tetapi kita mau berjuang. Kehidupan kita akan mengalami perubahan. Karena apa? Kolose pasal 3 ayat 1-3 katakan apa? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam. Jadi saudara, saya katakan tadi, mungkin pergumulan kita tidak berubah. Mungkin pergumulan kita tidak berkurang. Malah sebaliknya pergumulan kita akan semakin banyak. Kita akan semakin mengalami masa-masa yang sulit yang semakin banyak. Mungkin hati kita, kehidupan kita, karakter kita semakin ditajamkan, semakin banyak. Tetapi di sini yang menjadi perubahan adalah pola pikir kita. Kita akan mengalami perubahan di dalamnya dalam mengatasi setiap pergumulan itu. Karena apa? Kita tidak lagi memikirkan persoalan itu. Kita tidak lagi tinggal di dalam masalah itu. Masalah boleh datang dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi kita mengatasinya dengan cara apa? Bahwa kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita hanya memikirkan bahwa aku ini berjuang, aku ingin ketemu Tuhan, aku ingin menggapai surga, aku ingin bersama-sama dengan Bapa. Nah, apapun yang kuperhadapkan, apapun yang diperhadapkan dalam hidupku sebagai proses, akan aku hadapi dengan kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan bukan lagi pikiran kita terhadap masalah, tetapi pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang indah, yang manis didengar, yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan. Kerajaannya yang kita pikirkan, Tuhan dan kerajaannya yang kita pikirkan, karena kita ingin bertemu dengan Dia. Itu yang kita inginkan. Jadi kekristenan yang mengarahkan hidupnya kepada surga. Pergumulan hidup sebesar apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah mempengaruhi pilihan kita. Tidak akan pernah mempengaruhi pilihan kita. Karena apa? Kita mau mengabdi kepada Tuhan dengan serius.
Dan fokus kita bukan lagi kita arahkan kepada perkara-perkara yang di dunia, tetapi fokus kita arahkan kepada perkara-perkara surga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kerinduan saya dan saudara membuat kita terus berjuang. Kita jangan patah semangat, kita serius dalam perjuangan kita. Karena seseorang yang serius dalam perjuangannya berarti dia bisa sampai kepada kekekalan. Demikianlah kebenaran firman Allah pada hari ini. Mari kita mau sama-sama dengan keluarga kita. Kita mau sama-sama memilih. Bersama keluarga kita tetap memilih Tuhan dalam hidup ini. Karena orang yang memilih Tuhan dalam hidupnya, pastinya dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan yang kedua apa? Dia akan serius berjuang. Sekalipun dia tidak mampu, sekalipun dia terseok-seok, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan serius berjuang, memperjuangkan kehidupannya untuk dibawa nanti. Karena satu kerinduan, yaitu surga. Karena satu kerinduan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan. Makanya ada pujian, katakan apa? Ya Tuhan, kami rindu ke sana, bertemu Yesus pengantin surga. Betapa bahagia di sana, menikmati Yerusalem baru. Kesulitan proses yang kita hadapi tidak akan sebanding dengan keindahan yang Tuhan berikan saat kita ada di kekekalan. Puji nama Tuhan, mari terus berjuang, mari terus serius dengan Tuhan, mari terus persembahkan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.